sekarang kita dengerin lagi sekali lagi suaranya bapak-bapak. Kan selama ini ARM itu identik dengan mak-mak, enggak. Karena rakyat itu tidak menunjukkan kalau mak-mak, tapi juga bapak-bapak pun juga merasakan apa yang ya memang intinya sih semua rakyat ini memang sedang merasakan betapa hancurnya, betapa susahnya hidup di di negara sekarang, di Indonesia sekarang ini ya, dengan ekonomi yang lemah dan segala macam. Mungkin Bang Henry, ayo Bang. Nanti Bu Narti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya bagian daripada ARM, di mana kita kelompok yang selalu ribut bila mana ada kebijakan yang memang tidak menguntungkan buat kami masyarakat Indonesia. Saya makasih banyak buat abang-abang YouTubers, karena dengan kalian acara-acara kami itu bisa dilihat. Kenapa ARM buat Posko Rakyat Tangkap Sylvester? Karena equality before the law. Jadi kesamaan hukum buat semua orang di Indonesia ini, enggak aja sebagian. Sylvester bukan the untouchable ya. Dia bukan manusia superhero, putusannya itu sudah inkrah. Seharusnya pihak Kejaksaan Agung yang saya ngelihatnya sekarang miris, asli miris. Dulu kami waktu masih muda, saya pribadi, saya bisa masuk, saya bisa akses. Kalau sekarang seperti kerajaan, gimana rakyat mau mengeluh? Gimana tugas namanya jaksa yang mengatasnamakan negara untuk menjatuhkan atau mendakwakan terhadap kasus-kasus kriminal? Itu gimana cara kerjanya kalau dia aja nggak bisa mau dengar? Gitu. Jadi ini Posko Rakyat ini ARM buat itu di acaranya seminggu 2 kali. Jadi siapapun kalian yang menonton acara ini punya keluh kesah, punya kesamaan, ya kan, punya juga rasa a priori terhadap apa yang dilakukan pemerintah atas kebijakannya, silakan datang. Unek-unek dibicarakan di sini biar kita bisa mendengar bahwa tidak semua atau hampir semua masyarakat Indonesia mengeluh dengan kebijakan semua yang dibuat oleh pemerintah. Dan kami mewakili seluruh rakyat mungkin yang merasa tertindas dan terzolimi. Kalian selalu diwakili sama mama super hebat, mama ARM. Bukan cuma masalah Sylvester, juga mungkin hal-hal yang lebih spesifik. Kita akan selalu mengkritisi semua kebijakannya. Gitu aja. Besok kita ada aksi yang lebih besar. Aksi ini memang sudah kita ajukan permohonannya. Besok silakan bapak-bapak atau teman-teman semua atau siapapun yang mau menyaksikan ini untuk hadir pada Jumat. Itu banyak tokoh-tokoh yang akan datang mengkritisi terutama soal si Plester, the untouchable man. Oke, terima kasih banyak semuanya YouTuber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Terima kasih kepada YouTuber yang hebat yang selalu berjuang di medsos. Semoga Allah memberikan pahala untuk kita semua melawan kezaliman. Semoga Allah limpahkan rahmat kepada rakyat Indonesia agar diberikan kekuatan dalam melawan kezaliman dan diberikan pemimpin-pemimpin yang jujur dan amanah. Amin ya robbal alamin. Selamat datang Bu Narti, ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat. Hari ini kami ada di rumah negara, rumah rakyat yang bersimbol timbangan keadilan, timbangan yang sangat lurus, tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan, tetapi sangat kontras dengan keadaan saat ini. Lihatlah, gambar di sini menunjukkan betapa kuatnya pejabat-pejabat yang berwenang, yang berkuasa, yang mempunyai uang banyak, dapat membuat hukum menjadi tumpul.
dapat membuat hukum menjadi tidak berarti di negeri ini, dapat dibeli, dapat dipermainkan, dan dapat menzolimi rakyatnya sendiri. Bapak yang dicari ini, yang digambar ini adalah bapak yang 6 tahun yang lalu sudah inkrah di kejaksaan, sudah inkrah terpidana, tetapi seseorang di belakangnya memberikan fasilitas yang sangat hebat, fasilitas yang merugikan negara, yang menjadi beban negara, yaitu menjadi komisaris utama salah satu BUMN. Alangkah baiknya gaji dia diberikan oleh yatim piatu atau anak-anak fakir miskin atau orang-orang susah atau orang-orang jompo yang berkepentingan, yang memerlukan biaya. Jadi berbuatlah adil, karena keadilan itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Pak Hakim yang terhormat, Pak Jaksa yang terhormat di dalam, semuanya yang di dalam itu, kami di sini mohon maaf. Kenapa minta maaf? Karena telah menghalangi jalanan raya yang harusnya buat mobil lewat, tetapi kami pakai sedikit untuk bersuara. Pak Hakim, Pak Jaksa yang terhormat, Bapak adalah salah satu dari sekian juta orang yang diberikan amanah dan tupoksi untuk membuat keadilan di Indonesia sesuai dengan SK Bapak masing-masing. Bapak digaji oleh negara untuk membela negara. Janganlah Bapak digaji negara untuk membela pengkhianat. Janganlah Bapak digaji negara untuk membela koruptor. Bapak digaji untuk membuat Indonesia adil, makmur, sejahtera di negerinya sendiri. Jangan biarkan oligarki menjadi raja di negeri Indonesia. Jangan biarkan bapak-bapak mau diperintah oleh oligarki yang uangnya hasil dari rampasan hasil bumi kita juga. Nikel mereka rampas, timah mereka rampas, emas mereka rampas, minyak, gas bumi, semua mereka rampas, tembaga dan lain-lain, semua batu bara mereka rampas. Tetapi bukan untuk mensejahterakan rakyat, untuk mensejahterakan segelintir orang, untuk mensejahterakan orang-orang yang berkhianat pada negara sendiri. Jadi kami mohon bantuan dan kerelaan dan keridhaan Bapak untuk menangkap orang-orang yang bersalah terhadap negeri ini, orang-orang yang telah menjadi pengkhianat. Salah satunya presiden kita yang ke-7. Semua orang yang tertangkap menyebut namanya, menyebut siapa dia, menyebut aliran dana apa, semuanya ada di dia. Tetapi sekarang masih tersenyum melihat ibu-ibu, bapak-bapak beraksi di sini. Mereka menganggap kami adalah sebagian dari debu. Tapi ingat saudara-saudara, semuanya Allah akan catat kebaikan atau kejahatan yang mereka perbuat. Karena yang diperbuat itu kejahatan bukan untuk dirinya aja, bukan untuk seluruh keluarganya aja. Kejahatan dia buat untuk seluruh bangsa Indonesia. Terpuruk. Bangsa Indonesia sekarang telah terpuruk, jatuh ke level terendah ekonominya. OCCRP telah menetapkan Bapak Jokowi sebagai juara koruptor dunia yang kedua. Tetapi kenapa mereka hanya senyum-senyum, tidak membantah perkataan OCCRP? Kenapa dia diam? Kenapa tidak mengcounter apa yang OCCRP ucapkan? Kalau dia memang benar tidak bersalah, silakan lawan OCCRP itu. Oke, makasih kepada teman-teman media, pada seluruh rakyat Indonesia. Hari ini kita datang di kantor Kejaksaan Agung atau gedung yang agung yang dimuliakan. Kenapa? ARM atau emak-emak hari ini datang di tempat ini adalah membuat posko. Posko ini adalah sebuah simbol matinya hukum di Indonesia. Seharusnya pemerintah malu. Pemerintah harusnya berpikir lebih baik lagi. Kan tidak mungkin
emak-emak ini membuat posko di tempat ini. Kenapa? Karena hari ini yang namanya Sylvester Matutina ini sudah 6 tahun seharusnya sudah bukan bebas, kalaupun ditahan harusnya sudah bebas. Tapi sampai hari ini belum juga ditangkap. Bukan berarti kami emak-emak di sini mencampuri soal pribadi, tapi hari ini hukum harus ditegakkan. Jangan hukum ini hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum ini tidak melihat mereka dari mana, mereka yang kaya, mereka yang miskin, tapi hukum itu berlaku untuk rakyat Indonesia tanpa kecuali. Rakyat itu juga bagian dari pemimpin negara, ini juga rakyat gitu. Karena menjadi pemimpin negara itu dipilih dan diberikan mandat oleh rakyat. Benar tidak? Ini yang harusnya ditegakkan. Kenapa sampai hari ini seorang Sylvester Matutina ini juga belum ditangkap, dan di mana keberadaannya kita juga tidak tahu. Ini ada kasus yang beberapa puluh tahun yang namanya Harun Masiku, sampai hari ini juga nggak tahu. Padahal itu di depan mata kita. Kenapa kebal hukum? Maka hari ini kita datang ke tempat ini bukan sekedar kita datang, tapi kita mengingatkan kepada pemimpin pemerintahan hari ini, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Harusnya segera menangkap yang namanya Sylvester Matutina. Apakah ini pekerjaan Presiden Republik Indonesia? Apakah ini harusnya Kapolri yang harusnya segera tindak tegas persoalan ini? Berarti hari ini Jaksa Agung maupun Kapolri atau juga Kapolri harus dicopot, Jaksa Agung juga harus dicopot, karena sudah tidak mampu lagi menegakkan hukum di negeri ini. Ini tidak lagi main-main, tapi ini harus dilakukan. Tapi kita datang ke tempat ini bukan hari ini, kita sudah berkali-kali datang, juga tidak ada pergerakan dari kejaksaan maupun dari Polri penegak hukum itu sendiri. Kita tidak salah, kita meminta kepada Presiden agar segera dicopot Kapolri dan segera dicopot Kejaksaan Agung ini, karena mereka ini tidak mampu untuk menangani persoalan yang sangat kecil ini. Bagaimana yang lain? Soal kemarin kejadian 25, 28, 29, 30, mereka selalu mengatakan mencari kambing hitam. Teman-teman aktivis hari ini ditahan. Karena apa? Karena persoalan-persoalan, salah satunya Sylvester ini juga belum ditangkap. Jangan salahkan rakyat, jangan juga disalahkan aktivis yang kemarin turun ke jalan. Jadi jangan dicari kambing hitam, tapi carilah solusi, ambil hikmahnya bahwa pemimpin-pemimpin ini tidak mampu lagi menangani. Sekali lagi, copot Kapolri dan copot Kejaksaan. Ini baru bisa menyelesaikan persoalan. Ini yang harus dilakukan segera. Bukan persoalan resapel itu urusan Presiden, tapi persoalan penegakan hukum ini adalah persoalan rakyat Indonesia yang hari ini segera ditangani dan segera dilaksanakan. Saya rasa itu yang harusnya memberikan ketentraman bagi rakyat yang hari ini mereka menuntut penegakan hukum, tapi hari ini tidak pernah dilaksanakan. Kenapa?
Presiden apakah takut untuk mencopot Kapolri? Takut mencopot Kejaksaan Agung? Ini yang harusnya kita minta kepada Presiden segera copot agar rakyat menjadi tentram, rakyat bisa bekerja dengan tenang. Saya rasa itu yang harus kita lakukan hari ini. Karena apa? Kalau ini tidak dicopot, tidak akan ditangkap saudara Selpelter ini. Karena apa? Saya nggak tahu apakah ada sesuatu di balik itu semua. Ini yang harusnya kita sama-sama sadari. Itu yang harus kita sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, yaitu Prabowo Subianto. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kejagung, dapat kejagung sekarang. Terima kasih Bu Narti. Dapat Kapolri. Jadi, nah, itu adalah karena efek Kejagung, kita pikir, masyarakat pikir tidak tegas ya, tidak tegas dalam menangani Sylvester Matutina. Walaupun kita tahu mungkin tekanannya tuh sangat besar, tapi gini, kepada Bapak Burhanuddin sebagai kepala Jaksa Agung, yang kalau kita lihat fotonya begitu gagah dengan kumis yang tebal, ya. Jadi Pak, jadi gini Pak, jangan sampai kumis Anda yang begitu gagah akhirnya menjadi lurus letoy karena Anda tidak bisa menangkap Sylvester. Jangan takut Pak, karena Anda adalah negara dan Sylvester itu adalah penjahat. Jangan biarkan penjahat bebas, tapi karena di depan mata dan Anda membiarkan, itu dosa. Jadi kami masih beritikat baik lah untuk Bapak. Tapi baiknya kami pun mempunyai batas. Kami masih menghargai karena kumis Anda. Dan saya berharap Anda pasti bisa menangkap Sylvester. Itu aja. Dan ini kepada Bapak ada satu lagi dari Pak Hari. Ayo mari Pak. Ayo Pak Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq. Buat teman-teman, perkenalkan saya sebagai ketua aktivis kemanusiaan. Saya hadir di sini karena merasa terpanggil untuk membersamai perjuangan ARM. Ya. Karena visinya sama. Walaupun lain komunitas, tapi kita visinya sama-sama berjalan di kebenaran untuk mencapai keadilan dengan cara menegakkan hukum yang sebenarnya. Nah, saya akan menyoroti moral di sini ya. Berulang-ulang saya melihat Pak Jaksa Burhanuddin selaku pemimpin lembaga institusi hukum. Nah, dia selalu mengatakan, saya tidak takut kepada siapa-siapa katanya. Ya, karena dia hanya takut kepada Tuhan. Nah, sekarang yang saya tuntut moral. Saya tidak menyuruh presiden atau mengintervensi presiden untuk dia diturunkan, tapi saya menuntut pribadinya Pak Jaksa Agung. Dengan ucapan dia yang ada di televisi, di acara Q&A, dia mengatakan tidak takut pada siapa-siapa kecuali Tuhan. Nah, kok bisa perkara Sylvester yang kecil begini dia tidak tindak lanjuti secepatnya gitu? Bahkan rakyat sudah menuntut berulang-ulang. Nah, jadi itu aja Pak Jaksa Agung ST Burhanuddin. Semoga mendengar ucapan saya mengingatkan, Anda telah menyatakan dengan diri pribadi, bersumpah pada diri pribadi dan menyatakan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Anda tidak takut pada manusia. Ini tegakkan, segera eksekusi, paling tidak keluarkan surat daftar pencarian orang untuk Sylvester agar masyarakat bisa membantu pihak kejaksaan mencari Sylvester karena sudah ada payung hukumnya dari surat depo itu. Itu aja. Saya rasa semoga ucapan saya ini didengar oleh Jaksa Agung dan Jaksa Agung sadar dikasih hidayah sama Allah, akhirnya segera menindaklanjuti untuk menekan Kajari Jakarta Selatan untuk mengeksekusi
Sylvester dan mencari dia keberadaannya di mana. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke, kalau begitu ada lagi? Oke, kalau begitu ini memang kita untuk hari ini Posko Rakyat ini memang kita nggak begitu lama karena besok adalah acara kita juga akan menggeruduk Kejaksaan Agung dengan bersama lebih banyak lagi elemen-elemen yang lain. Jadi memang kita sudahi aja Posko Rakyat ini dan ingat kita akan hadir terus setiap minggu dan jangan lupa untuk hadir besok setelah sholat Jumat. Tapi kami adanya di pintu belakang. Ini pintu depan, kami adanya di pintu belakang setelah sholat Jumat. Nanti teman-teman akan bertemu dengan banyak orang-orang yang juga merasa risih dengan tidak tertangkapnya Sylvester Matutina. Satu lagi, ini closing ya. Masalah Sylvester ini adalah salah satu dari bukti bahwa Jokowi selama 10 tahun ini memang dia adalah biang kerok dari NKRI. Rusaknya Indonesia ini karena dia. Jadi jangan disalahkan bila kami ini memang mama yang sudah 4 tahun, kami menetapkan Jokowi sebagai musuh bersama. Karena di zamannya Jokowi tiba-tiba ada generasi stunting, tiba-tiba banyak yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan, dan juga banyak juga ngibulnya, kemudian KKN, nepotisme, korupsi, semua hanya melanda di zaman Jokowi. Belum lagi juga TKA asing yang tidak expert, ya, yang tidak expert. Ingat, Indonesia itu adalah padat karya. Kita tidak perlu kuli-kuli kasar yang didatangkan dari negara-negara tertentu. Ya, kemarin itu adalah Cina. Jadi Jokowi adalah perusak NKRI. Dan Jokowi, kita akan menuntut kepada Pak Presiden untuk tangkap dan adili Jokowi, Pak. Bapak sekarang ini mencuci piring apa yang sudah dikotori oleh Jokowi. Bapak hanya mencuci piring. Bapak belum menjalankan tugas Bapak sebagai presiden, karena Bapak selalu kebanyakan membersihkan apa aja yang sudah dirusak oleh Jokowi. Jadi satu-satunya dan memang itu yang diinginkan kami adalah Pak, tolong Pak, tangkap dan adili Jokowi. Itu aja dari saya, Menunggulan dari Aliansi Rakyat Menggugat. Sampai ketemu besok pada Jumat jam 13.30 bersama dengan masyarakat yang gundah atas Sylvester Matutina. Terima kasih.